Selamat siang bagi kita semua dan salam sejahtera. Sebelum saya mulai untuk berkhotbah, saya minta kalian untuk bangkit berdiri. Kabar dong. Udah. Nah, pasti kalian di sini udah banyak dong yang tahu lagu Daki 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 Daki, tahu dong? Jadinya itu daki 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 daki, oh harus daki 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 gunung yang tinggi, yang lembah yang dalam, apa sih gitu tadi? Pokoknya gitu. Pasti kalian udah pada tahu kan? Jadi kita akan mulai 1, 2, 3. Daki 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 gunung yang tinggi, ku seberang 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 laut yang dalam, ku gayung 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 luas samudra. Yesus sertaku di kanan kau ada, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada. Yesus besertaku. Oke, pada hari ini saya akan berkhotbah yang berjudul penguasaan diri. Next. Mungkin kalian belum banyak yang tahu apa itu penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu adalah penguasaan diri ada kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri agar bertindak dengan bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Jadinya penguasaan diri itu juga berfungsi untuk menjadikan kita lebih baik, membuat sifat-sifat kita menjadi lebih sopan, dan juga mungkin banyak di sini yang suka melakukan kesalahan. Mungkin kalian melihat ada uang mama nih di meja. Aduh pengen ambil nih, kalian ambil. Itu juga adalah suatu kesalahan yang seharusnya tidak kalian lakukan. Itu dilakukan karena adanya sebuah hal yang kalian inginkan yang sebenarnya tidak boleh kalian lakukan. Oke, next. Penguasaan diri dalam buah-buah roh. Penguasaan diri adalah salah satu buah roh yang berarti kemampuan untuk mengendalikan diri dalam pikiran, perkataan, emosi, dan bertindak agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya menahan amarah saat marah, menolak godaan untuk berbuat salah, berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Singkatnya, penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan memilih melakukan hal yang benar meskipun sulit. Mungkin kalian sendiri sini sering sekali melakukan kesalahan, dan saya juga sering sekali melakukan kesalahan. Mungkin saya juga masih banyak melukai hati orang dengan kata-kata saya berbicara. Saya masih berpikir yang tidak dan juga melakukan hal yang tidak baik. Next. Bidang-bidang penguasaan diri terbagi menjadi 3, yaitu penguasaan diri dalam perkataan, penguasaan diri dalam berpikir, dan penguasaan diri dalam keinginan daging. Penguasaan diri dalam perkataan adalah mengendalikan apa yang kita ucapkan agar tidak menyakiti orang lain. Contohnya, tidak berkata kasar saat sedang marah. Yang kedua adalah penguasaan diri dalam pikiran, mengendalikan pikiran agar tidak dipenuhi hal-hal yang buruk dan negatif. Contohnya, berpikir positif dan tidak berprasangka buruk terhadap teman. Dan yang ketiga dan terakhir adalah penguasaan diri dalam keinginan daging, mengendalikan pikiran agar tidak dipenuhi hal-hal yang buruk atau negatif, berpikir positif, dan melakukan hal yang baik. Yang next. Di sini ada ciri-ciri orang yang dapat menguasai dirinya. Yang pertama adalah dapat mengendalikan emosi. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, mampu menahan godaan atau keinginan yang tidak baik. Yang ketiga,
Yang keempat, mampu menahan godaan atau keinginan yang tidak baik. Yang kelima, tetap tenang dalam menghadapi masalah. Dari judulnya saja adalah penguasaan diri. Saya menjadi ingat dengan salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf ini, singkat cerita, Yusuf ini adalah seorang anak yang dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dari sini aja kita bisa melihat bahwa Yusuf ini dijual. Siapa di sini kalian yang jika kalian misalnya dijual, kan kalian dijual, sama saudara kalian atau orang tua kalian, siapa yang tidak marah? Marah dong pasti. Kalian memiliki rasa dendam ataupun apapun itu. Namun di sini Yusuf ini dia tidak seperti itu. Dia menahan semua rasa bencinya, dia membuang semua rasa amarahnya. Salah satunya di sini saya menulis salah satu cerita dia yang saat dia sedang di rumah seorang yang bernama Potifar. Saat dia di rumah seorang Potifar ini, dia menjadi seorang hamba lah ceritanya, menjadi seorang pelayan gitu. Dia itu karena si Yusuf ini memiliki paras yang sangat tampan, akhirnya istri Potifar ini sangat suka samanya. Dia mengajak Potifar ini untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun Yusuf ini tidak ingin, dia menolak dengan menolak istri Potifar ini ketika ia digoda. Lalu Yusuf ini memilih untuk berlari. Kisah ini menunjukkan bahwa Yusuf memiliki penguasaan diri karena ia mampu menolak godaan dan tetap melakukan yang benar. Next. Salah satu ayat pendukung dari ceritanya terdapat pada Kejadian 39 ayat 9. Ada yang ingin membacanya? Oke, silakan Amor. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada aku dalam rumah ini dan tiada yang dari ayat ini saja kita sudah melihat bahwa Yusuf ini tidak ingin. Dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa di hadapan Allah. Dia selain dia juga mengendalikan dirinya, dia juga takut kepada Tuhan. Karena salah satu yang dilakukan itu adalah dosa. Ayat ini menunjukkan bahwa Yusuf mampu menguasai dirinya dan menolak godaan istri Potifar karena ia menghormati Potifar dan takut akan Allah. Lanjut. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perkataan, emosi, dan keinginan agar tetap melakukan hal yang benar. Dengan penguasaan diri, seorang dapat menolak godaan, menghindari perbuatan dosa, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yusuf, kita dapat menunjukkan penguasaan diri dengan memilih yang benar meskipun menghadapi godaan atau kesulitan. Sekian firman yang dapat saya bawakan. Terima kasih.